Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hanif Hairul Rijal, saya dari Teknik Hematika NRP 50162211114. Izin untuk di sini saya akan mempresentasikan tugas Pancasila mengenai observasi praktik nilai-nilai etika Pancasila. Dengan judul artikel saya yaitu Nilai Gotong Royong dan Keadilan Sosial dalam Praktik Kurban Idul Adha pada studi etika Pancasila di Masjid Amanah Kota Surakarta. Nah, mengapa saya memilih studi kasus atau studi etika ini? Yaitu karena eh, kebetulan setiap Idul Adha itu saya selalu eh, pergi ke rumahnya Pak Adi saya. Nah, kebetulan di depan rumah Pak Adi saya itu eh, ada Masjid Amanah ini yang eh, melaksanakan penyembelihan kurban Idul Adha seperti itu. eh Mungkin bisa saya mulai mungkin dari abstrak. eh, jadi penelitian ini tuh mengkaji implementasi nilai gotong royong dan keadilan sosial dalam praktik kurban Idul Adha di Masjid Amanah Kota Surakarta melalui perspektif etika Pancasila. Kurban tidak hanya dipahami sebagai ibadah ritual semata, tetapi juga sebagai sarana memperkuat solidaritas sosial dan semangat kebersamaan di masyarakat. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, data diperoleh dari melalui observasi langsung terhadap proses penyembelihan hingga pendistribusian daging kurban. Hasil studi ini menunjukkan keterlibatan aktif warga dalam setiap tahapan kurban yang mencerminkan nilai persatuan dan semangat kolektif tanpa pamrih. Mungkin bisa saya next dulu ke pendahuluan. Jadi dari pendahuluan ini yang saya bahas yaitu gotong royong merupakan fondasi sosiokultural yang mengakar kuat dalam masyarakat Indonesia. Sebuah konsep yang melampaui sekedar kerja sama fisik, melainkan mencerminkan nilai-nilai luhur seperti kebersamaan, persatuan, rela berkorban, tolong-menolong, dan solidaritas sosial. Sebagai warisan nenek moyang, praktik gotong royong terwujud dalam berbagai aspek kehidupan, dari pembangunan infrastruktur desa hingga kegiatan sosial kemasyarakatan. Ini ya membentuk jalinan erat antar individu dan komunitas, menegaskan bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan kolektif lebih utama daripada kepentingan individual, sehingga menciptakan tatanan sosial yang harmonis dan saling mendukung. Nah, itulah di tengah keberagaman praktik gotong royong, salah satunya yaitu yang eh, sedang saya bahas yaitu mengenai perayaan Idul Adha yang merupakan salah satu manifestasi paling signifikan dari nilai-nilai ini yang menonjol. Secara intrinsik memadukan gotong royong dan prinsip keadilan sosial. Prosesi penyembelihan dan distribusi daging kurban tidak hanya sekedar ritual keagamaan, melainkan sebuah transformasi kolektif nilai solidaritas menjadi tindakan nyata. Setiap tahapan eh, setiap tahapan mulai dari persiapan logistik, penumbuhan hewan, pengulitan, pemotongan hingga pendistribusian sepenuhnya dilaksanakan secara bergotong royong. Nah, itu merupakan wujud nyata dari eh, wujud nyata bagaimana masyarakat secara kolektif berupaya memastikan bahwa rezeki dari Allah dapat dinikmati secara merata. Next, mungkin eh, nah dari pendahuluan tersebut penelitian ini tuh bertujuan untuk mengkaji lebih dalam sih bagaimana nilai-nilai etika Pancasila dapat diimplementasikan dalam praktik kurban di Masjid Amanah Kota Solo. Next, untuk tinjauan pustaka saya menggunakan gotong royong yang terdapat definisi gotong royong yaitu merupakan budaya yang telah tumbuh dan berkembang dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia sebagai warisan budaya yang telah eksis secara turun-temurun. Nah, gotong royong sendiri adalah bentuk kerjasama kelompok masyarakat untuk mencapai suatu hasil positif dari tujuan yang ingin dicapai secara mufakat dan musyawarah bersama. Nah, kemudian pada tinjauan pustaka yang kedua ada etika Pancasila. Eh, nah, dari etika Pancasila ini berikut merupakan poin mengenai hakikat Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama itu sila ketuhanan yang didasarkan pada keyakinan agama yang tersebar di Indonesia.
bahwa hanya Tuhan yang dapat menjamin perilaku yang benar. Nah, oleh karena itu, hendaknya seluruh warga negara bertindak sesuai dengan prinsip moral yang bersumber dari ajaran agama. Pada sila kedua, sila kemanusiaan, yaitu prinsip ini didasarkan pada perbuatan manusia biasa, tentang pentingnya martabat manusia dan perlunya menghormatinya. Next. Nah, pada sila persatuan, prinsip ini didasarkan pada komitmen terhadap kehidupan komunal dan mendahulukan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi. Kemudian sila keempat, yang prinsip ini didasarkan pada prinsip musyawarah untuk mufakat. Nah, kemudian sila kelima, prinsip ini didasarkan pada pentingnya keadilan dalam masyarakat. Mungkin next. eh, nah, untuk menjamin pentingnya Pancasila sebagai sistem etika ditegakkan, mungkin sebelumnya ke urgensi dulu. Urgensi Pancasila dalam sistem etika itu ada yang pertama Pancasila sebagai sumber nilai dan norma, dasar integrasi nasional dan landasan moral. Kemudian Pancasila sebagai kode etik yang dapat diterapkan secara praktis di berbagai bidang kehidupan. Yang ketiga, Pancasila sebagai prinsip utama agar warga negara berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, untuk menjamin itu semua, gimana sih sarannya? Kemudian berikut merupakan sarannya. Yang pertama, meningkatkan pemahaman dan pengamalan Pancasila sebagai sistem etika melalui pendidikan formal, non formal, dan informal. Kemudian menyelaraskan kebijakan publik dengan nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika. Yang ketiga, menjunjung tinggi hukum dan keadilan. Nah, kemudian untuk yang ketiga itu adalah mengenai praktik kurban Idul Adha. Nah, kegiatan kurban ini mengandung dua aspek utama, yaitu pertama aspek spiritualitas, di mana penyembelihan hewan kurban ini merupakan wujud pengabdian kepada Tuhan dan bentuk kepatuhan terhadap perintahnya. Yang kedua yaitu mengenai aspek sosial, di mana kegiatan ini mencerminkan komitmen umat Islam dalam berbagi dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat, khususnya pada kalangan kurang mampu. Nah, kurban ini menjadi praktik tauhid yang tidak hanya berhenti pada hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga meluas pada hubungan antar sesama dalam semangat kemanusiaan. Mungkin next, yang ketiga itu ada mengenai keadilan sosial. Nah, keadilan sosial konsepnya itu merupakan persoalan filsafat yang bersifat mendasar sekaligus kompleks dan majmuk dalam masyarakat. Nah, dikatakan mendasar karena terkait dengan sendi-sendi kehidupan manusia yang paling dalam menyangkut penghargaan sekaligus pengakuan diri sebagai subjek martabat. Nah, kemudian eh, lanjut ke bab 3 mengenai metode penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan rencana mendalam praktik gotong royong dan keadilan sosial pada Hari Raya Idul Adha sebagai implementasi nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima. Pendekatan, pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menjabarkan hasil observasi pada nilai-nilai gotong royong dan keadilan sosial yang terkandung dalam kegiatan kurban pada Hari Raya Idul Adha. Untuk objek dan lokasi, nah objek penelitian pada studi kasus saya yaitu kegiatan gotong royong dalam memakmurkan, memakmurkan penyembelihan hewan kurban di Masjid Amanah, Kota Surakarta. Nah, lokasi ini berfokus pada seberapa antusias sih masyarakat dalam berkontribusi pada kegiatan penyembelihan hewan kurban. Kemudian untuk teknik pengumpulan datanya dikumpulkan melalui observasi secara kasat mata di lokasi penyembelihan Masjid Amanah yang kebetulan berseberangan dengan rumah saudara saya yang mana Pak Adi saya yang selalu saya kunjungi ketika hari raya Idul Adha. Kemudian teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif dengan menafsirkan hasil observasi berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang tercermin dalam praktik gotong royong dan keadilan sosial saat pelaksanaan kurban Idul Adha di Masjid Amanah, Kota Surakarta. Nah, analisis difokuskan pada partisipasi masyarakat yang mencerminkan sila kedua dan kelima. Nah, proses untuk teknik analisis data ini saya menggunakan reduksi data menilai informasi yang relevan terkait keterlibatan warga dan
distribusi kurban, kemudian penyajian data mengenai narasi deskriptif berdasarkan nilai gotong royong dan keadilan, kemudian menarik kesimpulan dengan menafsirkan dua data melalui perspektif etika Pancasila yang diperkuat refleksi penguatan langsung. Nah, penelitian ini menekankan pada nilai Pancasila sila kedua, ketiga, dan kelima yang tercermin melalui kepedulian terhadap sesama, semangat kebersamaan, dan keadilan dalam distribusi korban. Next, hasil dan pembahasan pelaksanaan korban di Masjid Amanah Kota Surakarta memperlihatkan keterlibatan masyarakat yang kuat dan mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Khususnya sila kedua, ketiga, dan kelima. Proses penyembelihan hewan kurban dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan berbagai elemen warga, mulai dari remaja masjid hingga tokoh masyarakat. Aktivitas seperti persiapan alat, pemotongan hingga pengemasan daging dilakukan bersama dengan semangat kebersamaan tanpa pamrih, yang mencerminkan nilai persatuan dan solidaritas. Nah, pada pelaksanaan Idul Adha tahun ini, Masjid Amanah menyembelih 4 ekor sapi dan 6 ekor kambing, yang mana 1 ekor sapi itu eh, disumbangkan oleh Pak Adi saya sendiri yang rumahnya berada di depan Masjid Amanah. Seperti itu. Jadi, distribusi daging kurban dilakukan secara adil dan sistematis berdasarkan observasi. Sebanyak plus minus 450 paket daging dibagikan kepada warga dari RT 01 hingga RT 06 di lingkungan RW 02. Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasir Kliwon, Kota Surakarta. Pembagian dilakukan berdasarkan pendataan kepala keluarga sehingga tidak ada ketimbangan dalam penerimaan. Warga menerima bagian yang setara tanpa memandang status sosial, pekerjaan, atau kedekatan personal dengan panitia. Hal ini menunjukkan upaya nyata dalam mengimplementasikan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain kepada warga sekitar, panitia juga menyalurkan sebagian daging kepada masyarakat prasejahtera di luar lingkungan masjid, seperti pedagang kaki lima, tukang becak, dan pemulung di wilayah Semanggi. Inisiatif ini memperkuat semangat kepedulian dan kemanusiaan yang menjadi inti dari sila kedua Pancasila. Nah, secara keseluruhan, pelaksanaan kurban di Masjid Amanah bukan hanya sebagai ritual keagamaan, tetapi juga sebagai praktik etika sosial yang menjunjung nilai-nilai Pancasila. Gotong royong dalam pelaksanaan kurban menunjukkan kekompakan masyarakat, sedangkan distribusi yang adil menyerukan komitmen bersama untuk mewujudkan kesejahteraan sosial secara merata di tingkat komunitas lokal. Nah, kesimpulannya dapat simpulkan bahwa pelaksanaan kurban di Masjid Amanah mencerminkan implementasi nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua, ketiga, dan kelima. Nilai kemanusiaan tercermin dari kepedulian terhadap sesama, melalui pembagian daging kepada warga dan masyarakat prasejahtera, nilai persatuan tampak dari semangat gotong royong dalam seluruh proses pelaksanaan kurban yang melibatkan partisipasi aktif warga. Kemudian eh, sementara itu pada keadilan sosial terwujud melalui distribusi daging yang merata dan transparan kepada seluruh anggota RT di lingkungan RW 2. Keluaran Semanggi. Dengan demikian, kurban tidak hanya menjadi ibadah ritual, tetapi juga wadah aktualisasi nilai-nilai etika sosial yang memperkuat solidaritas dan harmoni sosial di tengah masyarakat. Eh, Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.